dari RKBMD, nanti bisa dilakukan perubahan di sini. Tapi untuk hari ini kita akan coba dahulu untuk pengadaan barunya di SKB. Jadi untuk pertama-tama kita input dulu di SKB atau standar kebutuhan barang. Ini kita klik dahulu. Ya. Nah, nanti akan muncul dulu halaman pertama, kita masuk ke OPD mana. Mungkin saya akan mencontohkan ke Dinas Kesehatan ya, Bapak Ibu. Hmm, Ini saya masuk ke Dinas Kesehatan, lalu kita klik Submit. Nah, nanti akan masuk ke halaman standar kebutuhan barang atau SKB Dinas Kesehatan. Nah, mungkin ini sudah ada contoh sedikit di daftar SKB-nya. Di sini ada program, kegiatan, subkegiatan, dan juga outputnya. Ada kode nama barang, lalu nama jabatan, standar kebutuhan, jumlah SKB-nya, dan juga satuan, lalu juga ada action. Nah, cara untuk menambahkan SKB pengadaan barunya, ini kita sama seperti pembukuan ya, Bapak Ibu. Di pojok kanan di sini ada tambah baru, ini kita klik tambah baru. Nah, nanti kita akan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan masukkan daftar renja, program, kegiatan, subkegiatannya. Ini kita contoh programnya. Kita masukkan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu kegiatannya kita pilih yang belakangnya 07, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Nah, lalu kita lanjut lagi untuk subkegiatannya. Mungkin kita akan contoh di pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Ini kita klik. Nah, untuk outputnya di sini kita akan masukkan eh, untuk pengadaan apa. Ini contohnya kita pengadaan gedung kesehatan. Nah, setelah program, kegiatan, subkegiatan, dan juga outputnya sudah diisi, kita scroll ke bawah sedikit. Kita masukkan informasi kode aset atau kode barang baru. Ini kita pilih jenis asetnya, yaitu gedung dan bangunan. Karena tadi kita pengadaan gedung kesehatan ya Bapak Ibu. Lalu kita pilih sub-sub rincian objeknya. Nah ini sudah keluar bangunan gedung kantor permanen. Nah ini kita klik. Nah sudah muncul untuk objek, rincian objek, sub rincian objeknya. Nah setelah itu kita scroll ke bawah lagi. Nah di sini ada informasi satuan barang. Nah untuk nama jabatan yang kita akan pilih pengadaannya untuk gedung kantor tersebut, kita akan memilih jabatannya apa. Nah, semisal saya contoh di pejabat eselon 1, nah nantinya di nama standar kebutuhan ini sudah menyesuaikan jabatan tersebut gitu. Ini sudah menyesuaikan di Permendagri. Jadi kita di aplikasi sudah mengikuti Permendagri ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada di aplikasi menyesuaikan jabatannya. Mungkin ini saya contoh ke ruang kerja 30 meter persegi. Nah, untuk kebutuhan maksimum barang, karena kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada satuan barang meter persegi, jadi kita masukkan eh, berapa meter persegi yang akan dimaksud di maksimum barangnya. Semisal kita 30 meter persegi, kita ketik 30. Jadi tidak seperti di pembukuan ya, kan biasanya ketik satu atau dua unit. Kalau di RKBMD ini kita per meter perseginya gitu. Nah, contoh kita isi juga di keterangannya itu ruang kerja Dinas Kesehatan. Contoh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu kita simpan. Nah, nanti kita scroll ke bawah, nanti kita lihat di sini jabatan, nama standar kebutuhan barangnya, jumlah SKB-nya, satuan, dan juga tindakannya jika terjadi kesalahan ya Bapak Ibu bisa di-delete.
Dan nanti mungkin sudah biasa kita lakukan untuk di pengadaan baru di pembukuan pengadaan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di teman-teman Tuban sudah terbiasa untuk menginput di aplikasi seperti itu masih sama. Mungkin kita kembali. Nah, ini kita lihat inputannya. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu di nomor 3. Nah, setelah itu, setelah SKB sudah dimasukkan, kita ke sebelah kiri, ya Bapak Ibu. Kita klik lagi perencanaannya. Nah, setelah SKB-nya sudah kita input, lalu kita akan menginput RKBMD-nya. Nah, setelah ini kita klik RKBMD-nya. Nah, ini kita masuk lagi ke Dinas Kesehatan. Nah, setelah itu kita klik submit. Nah, di sini kita sudah masuk ke daftar aset rencana kebutuhan BMD di Dinas Kesehatan. Nah, mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu dari SKB. Kalau di RKBMD ini, di sini ada pengadaan baru. Ini kita bisa klik pemeliharaan, lalu kita bisa klik juga pemanfaatan, lalu penghapusan, dan juga pemindah tanganan. Nantinya ketika kita input RKBMD ini akan sudah bisa kita bagi per apakah dia pengadaan baru, pemeliharaan, atau dia pemindah tanganan. Nah, cara menginputnya kita ke paling kanan. Di sini kita klik tambah baru. Nah, di sini sebelum kita menginput RKBMD ada bentuk kontraknya. Nah, untuk kontraknya ini ada pengadaan baru, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan juga pemindah tanganan. Nah, tadi karena kita pengadaan baru ya, kita klik pengadaan baru. Nah, ini kita masukkan. Nah, untuk di menu RKBMD ini sudah terkoneksi dengan yang tadi SKB-nya. Jadi kita bisa langsung pilih yang tadi sudah kita input. Nah, ini kegiatannya kita pilih lagi. Dan subkegiatannya, ini kita pilih yang pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Karena tadi kita menginputnya itu ya, Bapak Ibu ya. Lalu kita pilih outputnya. Nah, ini tadi yang telah kita ketik, pengadaan gedung kesehatan. Nanti jadinya nanti akan muncul di menu RKBMD. Nah, setelah itu di informasi kode aset atau kode barang baru ini sudah otomatis sudah ada karena tadi sudah telah kita input. Nah, ini kita ke bawah. Di sini ada data inventaris barang. Nah, ini tidak ada data barang karena sebelumnya tidak ada barang di saldo awalnya karena kita kan masih pakai pelatihan ya Bapak Ibu, jadi tidak ada barangnya di sini. Lalu kita ke bawah. Di sini ada Yo, informasi satuan barang. Di sini ada nama jabatannya yang tadi telah kita input, nama standar kebutuhannya, kebutuhan maksimumnya barang berapa meter persegi. Lalu di sini kita akan masukkan jumlah usulan barangnya. Nah, yang akan diusulkan barangnya itu berapa gitu ya. Nih, contohnya usulan barangnya tetap 30 meter persegi. Lalu di sini ada jumlah optimalisasi barang. Nah, optimalisasi barang ini yang dimaksud adalah kita mengoptimalisasi barang yang ada di saldo awal. Apakah ada barang yang akan kita optimalisasi barang yang di saldo awal atau tidak? Jika tidak, bisa kita ketik nol di sini. Kalau tidak, kalau ada, maksudnya itu bisa kita isi menyesuaikan kebutuhan. Nah, karena di sini kita tidak ada saldo awal, ya Bapak Ibu karena di pelatihan, jadi kita ketik nol. Seperti itu. Lalu jika sudah, di sini satuan barangnya sudah otomatis, sudah telah kita input tadi, dan juga keterangannya. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, tadi sukses data berhasil disimpan. Kita scroll ke paling bawah. Di sini ada aset RKBMD, daftar program kegiatan. Nah, di sini ada kode subkegiatannya, subkegiatan, kode barang, nama barang, jumlah usulan, dan juga action.
Nah, setelah sudah kegiatan dan juga outputnya, kode barang, nama barang, informasi kebutuhannya, jumlah barangnya, satuannya meter persegi, kebutuhan atau maksimum bidang asetnya 30 meter persegi, yang dapat dioptimalkan adalah tidak ada atau nol, informasi penelaahannya RKBMD belum ditelaah. Jadi di sini di aplikasi akan terlihat barang yang belum ditelaah atau yang sudah ditelaah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikan ini di sini masih belum ditelaah. Nanti kita akan melakukan penelaahan selanjutnya. Lalu di sini ada jenis RKBMD pengadaan baru, keterangannya ruang kerja Dinas Kesehatan. Nah, setelah itu kita ke sebelah kiri lagi ya Bapak Ibu ke menu perencanaan kembali. Lalu kita melakukan penelaahan RKBMD. Ini kita klik dan kita akan melakukan penelaahan RKBMD-nya. Nah, untuk penelaahan RKBMD ini akan dilakukan di Dinas Kesehatan dan juga pengolah barang. Jadi harus ada dua untuk yang menelaah ya Bapak Ibu atau dua verifikasi lah istilahnya. Mungkin kita harus penelaahan dulu dari Dinas Kesehatan tersebut. Ini saya masuk ke Dinas Kesehatan, lalu setelah itu kita klik Submit. Nah, ini mungkin sudah ada yang tadi telah kita input ya Bapak Ibu sudah akan muncul. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada action ya Bapak Ibu. Ini berwarna hijau checklist. Ini kita klik. Nah, ini yang akan jumlah yang disetujui itu berapa? Ini karena tadi kita satuannya meter persegi, jadi kita ketik 30 meter persegi. Lalu cara pemenuhannya. Nah, cara pemenuhannya ini kita melalui pengadaan. Nah, di sini akan yang menelaah siapa. Jadi yang akan yang verifikasi itu siapa, nanti menyesuaikan di Dinas Kesehatan tersebut yang menelaah siapa ya, gitu. Ini mungkin saya contoh yang ada di aplikasi. Nah, setelah sudah jumlah disetujui sudah kita isi, cara pemenuhannya sudah, yang menelaahnya juga sudah, lalu kita klik simpan. Nah, nanti sukses data berhasil diperbarui. Nah, nanti kalau kita klik daftar sudah ditelaah, nanti akan muncul ya Bapak Ibu, actionnya akan berubah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke penelaahan selanjutnya yaitu oleh pengelola barang. Jadi, misal Dinas Kesehatan sudah penelaahan, kita serahkan ke pengelola barang untuk menelaah RKBMD tersebut seperti itu. Ini kita klik lagi di perencanaan, lalu kita klik penelaahan RKBMD. Lalu di sini sudah otomatis pengelola barang ya Bapak Ibu, lalu kita klik submit. Jadi semua OPD akan dilakukan penelaahan oleh pengelola barang. Nanti akan ada seperti ini ya Bapak Ibu. Contoh di sini nggak hanya Dinas Kesehatan tapi ada UPTD SD Negeri 12. Jadi semua OPD akan dipenelaahan oleh pengelola barang tersebut. Nah, ini kita akan penelaahan untuk Dinas Kesehatan yang tadi telah kita input. Ini kita ke pojok kanan, di sini ada actionnya berwarna hijau checklist. Ini kita klik. Lalu yang akan jumlah disetujui oleh pengelola barang itu berapa meter persegi. Kini saya contoh langsung 30 meter persegi. Lalu cara pemenuhannya pengadaan. Lalu yang menelaah, di sini kita pilih yang ada di aplikasi. Nah, jika sudah jumlah disetujui sudah diisi, cara pemenuhannya juga sudah, yang menelaah juga sudah, lalu kita klik simpan. Nah, nanti sukses data berhasil diperbarui. Nah, seperti itu, mungkin kita akan lihat di laporan ya, Bapak Ibu. Laporannya seperti apa di aplikasi.
SIPD BMD. Ini mungkin saya akan perlihatkan Bapak Ibu sedikit loading. Nah, sudah. Lalu kita setting parameternya ya, Bapak Ibu. Ini ada usulan rencana kebutuhan BMD. Aku tak bingung, bayang itu mengenteni ya. Mungkin saya lanjutkan kembali, kita setting parameternya. Tadi periodenya kita ke tahun 2025. Lalu jenis laporannya, kita klik, ini kita pilih usulan RKBMD pengadaan. Lalu ini dokumennya sudah murni, model rencana. Lalu kita pilih SKPD-nya, tadi kita ke Dinas Kesehatan. Kita klik Dinas Kesehatan. Lalu kita pilih juga di pengguna barang atau kuasa pengguna barangnya yaitu Dinas Kesehatan. Nah, setelah itu kita generate laporan di sini dan juga bisa export ke Excel ya, Bapak Ibu. Kita contoh generate laporan. Nah, nanti akan muncul laporannya untuk laporan usulan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah. Nah, di sini akan terlihat program, kegiatan, subkegiatan, dan juga outputnya. Akan terlihat di sini. Programnya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Kegiatannya pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah daerah. Lalu subkegiatannya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Lalu juga outputnya pengadaan gedung kesehatan. Nah, di sini ada kode barangnya, nama barang, jumlah yang menjadi usulan ya 30 meter persegi, dan kebutuhan maksimumnya juga 30 meter persegi. Nah, di sini data daftar yang dapat dioptimalisasi karena tadi tidak ada di saldo awal ya, Bapak Ibu. Jadi ini tidak ada. Lalu kebutuhan realnya yaitu 30 meter persegi dan keterangannya ruang kerja Dinas Kesehatan. Nah, ini seperti ini untuk laporan usulan RKBMD. Kita lanjut lagi untuk melihat laporan penelaahan RKBMD. Ini kita klik. Ini kita setting lagi parameternya. Periodenya kita ganti jadi tahun 2025. Lalu jenis laporannya kita pilih hasil penelaahan RKBMD pengadaan. Nah, setelah itu kita pilih SKPD-nya, Dinas Kesehatan. Lalu pengguna barangnya kita pilih Dinas Kesehatan. Nah, di sini kita setting pemeriksanya. Ini saya akan pilih yang ada di aplikasi ya, Bapak Ibu. Lalu jabatan pemeriksanya, pejabat penata usahaan barang. Lalu pemeriksa duanya saya juga pilih yang ada di aplikasi. Lalu juga jabatan pemeriksanya, pengurus barang pengelola. Jadi ini pemeriksa yang akan penelaahan yang tadi telah kita input ya, Bapak Ibu. Jika sudah ditelaah oleh pemeriksa 1 dan pemeriksa 2, ini kita akan lihat laporannya seperti apa. Ini kita generate laporan. Nah, nanti akan muncul hasil penelaahan RKBMD. Nah, nanti ada telah diperiksa oleh siapa dan akan ada tanda tangan atau paraf dari pejabat penata usahaan barang dan juga pengurus barang pengelola. Nah, nanti seperti ini ya, Bapak Ibu. Dan di sini ada tambahan cara pemenuhannya yaitu pembelian dan juga keterangannya.
Nah, ini laporan untuk hasil penelaahan RKBMD. Lalu kita lihat lagi laporan, setting lagi parameternya. Periodenya kita ganti tahun 2025. Lalu jenis laporannya, oke, ini ada banyak ya Bapak Ibu, ada dokumen RKBMD pengadaan, dokumen RKBMD rehab atau pemeliharaan, dokumen RKBMD pemanfaatan, penghapusan, pemindahantanganan, dan juga rekapitulasi dokumen RKBMD pengadaan, rekapitulasi dokumen RKBMD pemeliharaan. Mungkin kita lihat jenis laporannya dokumen RKBMD yang pengadaan, lalu kita masukkan SKPD-nya. Ini kita masukkan SKPD-nya Dinas Kesehatan. Lalu pengguna barangnya kita pilih juga Dinas Kesehatan. Setelah itu kita generate laporan. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, sudah muncul laporan KBMD-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada program, kegiatan, subkegiatan, dan juga outputnya, kode barang, nama barang, jumlah, dan juga satuannya, cara pemenuhan, dan keterangannya. Di sini rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah yang disetujui. Mungkin kita akan lihat juga yang rekapitulasi ya, Bapak Ibu. Kita masuk lagi ke menu perencanaan, pelaporan, dan juga laporan RKBMD-nya. Ini kita klik. Nah, ini kita setting parameter. Kita ganti tahunnya tahun 2025. Lalu jenis laporannya rekapitulasi dokumen RKBMD pengadaan. Ini kita langsung generate laporan. Nah, untuk laporan rekapitulasi ini gak hanya untuk Dinas Kesehatan, tapi semua OPD ya, Bapak Ibu. Jadi akan terlihat seperti ini. Ini contoh ada Dinas Pendidikan, kode barang, nama barangnya, cara pemenuhannya, dan juga keterangannya. Ini yang sudah teman-teman UI input ya, Bapak Ibu, di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Seperti ini. Dan juga ada Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Seperti ini ya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada rekapitulasi pengadaan RKBMD. Bagaimana Pak Lutfi? Mungkin seperti ini aja dari aplikasi untuk RKBMD-nya. Mungkin dari Pak Lutfi, apakah ada pertanyaan Pak? Bagaimana Pak Lutfi? Apakah sudah cukup Pak? Nanti kita... Izin Mbak Tata, ya kami Ya, secara ini pemahaman karena kami selama ini melaksanakan RKBMD secara manual ya. iya Eh, Pak. dan kami positif hal yang kami temui baru ini kami kalau dipakai dengan sistem yang ini RKBMD yang di EBMD ini kami bisa muncul nih nanti program kegiatannya juga kami langsung muncul ya karena selama ini kita tidak Iya betul muncul. Pak, jadi sudah otomatis muncul. Memang ini secara kaidah ya, secara prosedural memang RKBMD itu memang harus memunculkan program kegiatan, subkegiatan.
kalau nanti ini bisa dijalankan, kami bisa enak. Berarti itu masuk di kebutuhan program apa, kegiatan apa, dan sub kegiatan apa di dinas apa sampai di